Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel pilihan Anda, Pudak TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu hewan berprotein yang menjadi andalan lauk masyarakat Indonesia. Ya, ayam kampung. Siapa yang gak suka makan hidangan yang berasal dari ayam ini? Selain lebih bergizi, ayam kampung juga cenderung memiliki rasa lebih lezat dan tentunya memiliki peminat tinggi. Bagaimana? Tertarik untuk beternak ayam kampung? Mari simak tips beternak ayam kampung berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu dan kawan-kawanmu tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Pertama, persiapan kandang. Yang pertama, sobat harus menyiapkan kandang. Sebaiknya, siapkan lokasi kandang yang gak jauh dari rumahmu, agar tentunya kamu bisa mengawasi peternakanmu lebih mudah. Untuk detailnya, pertama, buatlah kandang yang tertutup dan mengelilingi lokasi agar ayam-ayammu tidak berkeliaran apalagi mengganggu tetangga. Kedua, kamu bisa membuat kandang dengan bambu yang dianyam atau dipaku. Kemudian, dinding kandang harus rapat agar tidak bisa dimasuki oleh hewan liar seperti anjing ataupun hewan buas lainnya. Kemudian, tinggi kandang minimal 3 meter, sebab jika di bawah itu, dikhawatirkan ayam masih bisa terbang untuk melewatinya. Sekat kandang dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk ayam dewasa dan satu untuk ayam yang kelas baru mulai ditetaskan. Setelah kandang siap, maka kamu bisa memulai tahapan budidaya. Tapi, seminggu sebelum ditempati, sebaiknya kandang dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disemprot menggunakan pestisida agar tentunya parasit-parasit yang ada mati dan tidak mengganggu proses budidaya. Kedua, memilih indukan. Cara beternak ayam yang selanjutnya adalah kamu memilih indukan. Dan dari indukan itu, kamu bisa mendapatkan telur dan anakan yang bisa dijual. Indukan yang baik tentunya akan memiliki ketuturan yang baik. Oleh karenanya, kamu wajib memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, indukan jantan harus memiliki suara kokokan yang lantang, bulu yang mengkilap, sehat, tidak cacat, serta pejantan juga harus aktif bergerak dan cukup agresif. Kemudian, untuk indukan betina, kamu bisa memilih warna yang menarik, ukuran tubuh yang besar, serta sudah siap kawin, serta memiliki bulu yang mengkilap, sehat, tidak cacat, dan juga memiliki gerakan yang aktif. Sebenarnya, untuk perbandingan jantan dan betina, tidak ada patokan yang ideal. Kamu bisa mengisi 10 betina dan 1 pejantan dalam satu kandang. Setelah memastikan indukan siap bereproduksi, maka tentunya kamu bisa memasukkan semua indukan ke dalam kandang. Tahap selanjutnya adalah mengawinkan kedua indukan agar sang betina dapat bertelur dan proses budidaya dapat terus berlanjut. Ketiga, proses pengawinan indukan. Tahap selanjutnya yaitu kita akan memasuki proses pengawinan indukan. Setelah tadi kita melepas indukan di dalam kandang, maka selama beberapa hari ke depan mereka akan beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian, jangan lupa untuk memberikan pakan tambahan. Proses perkawinan ini akan dilakukan oleh kedua indukan jika keduanya telah siap kawin. Kamu tidak bisa mempercepat proses perkawinan ini, karena hal ini merupakan hal yang berlangsung secara alamiah. Kamu hanya bisa menunggu hingga kedua indukan melakukan perkawinan. Setelah mereka melakukan perkawinan, kamu tetap harus memberikan pakan secara teratur sebanyak 3 kali dalam sehari. Pakan yang diberikan dapat berupa pelet dan dikombinasikan dengan jagung giling atau jagung bibilan. Keberhasilan perkawinan akan ditunjukkan dengan cara si betina biasanya bisa lebih rewel. Dalam artian, ia akan terus berkokok. Ini menandakan bahwa sudah saatnya ia bertelur. Maka yang perlu kamu lakukan adalah memisahkannya dan memindahkannya ke lokasi kandang sebelah sebagai tempat sementara untuk sang betina bertelur.
Biasanya, ayam akan bertelur paling sedikit 5 butir dan bisa mencapai 14 biji untuk sekali bertelur. Keempat, proses penetasan telur. Cara beternak ayam berikutnya adalah proses penetasan telur. Biasanya, proses ini dilakukan secara manual ataupun buatan. Jika kita menetaskannya secara buatan, maka waktu yang dibutuhkan bisa lebih singkat, yakni 14 sampai 20 hari saja. Sedangkan jika kita memilih menetaskannya secara alami, maka waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama, yakni 25 sampai 35 hari. Untuk itu, agar lebih menguntungkan dalam budidaya, maka menetaskan secara manual adalah salah satu hal yang menguntungkan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah kotak penetasan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian, berilah lampu tambahan dengan daya 10 watt. Kamu bisa menggunakan lampu bohlam ataupun lampu neon. Kemudian, letakkan telur di bawah lampu dan biarkan hingga telur menetas. Setelah 14-20 hari, maka telur akan mulai menetas. Setelah ini, maka perawatan dan pemeliharaan intensif harus mulai dilakukan. Kelima, memelihara anakan ayam kampung. Setelah telur tadi menetas, maka kamu bisa melakukan pemeliharaan dengan intensif. Ini adalah salah satu hal wajib. Pemeliharaan yang dilakukan ialah tentunya memberikan pakan. Pakan yang digunakan juga merupakan pakan khusus dan minum, yakni jagung yang digiling dengan halus. Pakan ini diberikan hingga anakan berusia 2 bulan. Baru setelah lewat 2 bulan, maka anakan dapat dipindahkan ke kandang dewasa. Keenam, proses penjualan. Kita sampai pada proses yang paling ditunggu-tunggu, yaitu menjual ayam yang sudah kita rawat tadi. Setelah berumur 1-3 bulan, maka anakan ayam kampung sudah bisa dijual ke pasaran. Namun, tentunya tidak hanya berpatokan dengan umur saja, sebab pastinya berat atau bobot tubuh ayam juga akan menentukan nilai jualnya. Biasanya, bobot ayam yang sudah ideal untuk dijual dan dikonsumsi adalah antara 1-2 kg. Ini juga tergantung dengan permintaan yang ada di pasaran. Sebab, tentu kita harus mengikuti bobot standar yang biasa ada di pasaran. Selain daging, pastinya komoditas lain dari budidaya ayam kampung yang dapat dijual adalah telur ayam. Itulah tadi 6 tips merawat ayam dari awal sampai bisa dijual ke pasaran. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Atau malah cukup menantang? Teman-teman bisa sharing hasil percobaannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe agar kamu-kamu semua tidak ketinggalan konten menarik berikutnya hanya di Huda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten-konten menarik berikutnya.